Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya pagi, siang, sore, malam. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai bagaimana cara melakukan kajian literatur dengan menggunakan Publish or Perish seperti itu. Nah, di sesi pertama kita sudah melakukan bagaimana cara menggunakan POP. Baiklah, kemudian di sini kita akan melakukan kajian literatur. Jadi dari POP itu bagaimana kita melakukan kajian literatur dan literatur review seperti itu. Baiklah, pertama kita buka dulu POP-nya. Nah, di sini kita kan sudah ini ya, sudah download artikel, kita cari nih misalnya apa topik yang sedang berkembang. Misalnya adalah grup affective tone. Coba ya, kita search di sini. Nah, kemarin kan bisa batasi tahun atau enggak ya, karena saya pengen tahu literatur keseluruhan, ini tidak saya batasi. Saya langsung aja ke grup affective tone. Nah, di sini sudah dapat kan. Jadi grup affective tone nih, ini ada 47 artikel. Ya, dari tahun 96 sampai 2020. Ini masih sangat sedikit dan sangat berpotensi untuk diteliti lebih jauh seperti itu. Nah, seperti itu. Ini jika kita ingin mengurutkan ranking, ini berdasarkan abjad, ya. Ini berdasarkan jumlah citasi. Oke. Nah, baiklah, ketika sudah tampilan seperti ini, hasilnya ini kita save dulu di Excel. Kita copy, ya. Langsung ke result for Excel with header. Kita copy ya, copy, oke. Sudah di copy, kita langsung buka Excel. Kita langsung buka Excel. Di sini buka Excel. Nah, kita buka yang baru. Lalu hasilnya kita paste di sini. Kita kontrol paste. Mana paste-nya nih? Oke, nih. Oke, sudah. Nah, sudah tampilan seperti ini. Sebenarnya teman-teman itu bebas mau diapakan, ya. Nah, di sini ada tahun, ada judul, penulis, ya ranking kayak gitu kan. Ada sumbernya. Nah, biasanya di sini kita tambahkan misalnya apa yang kita butuhkan. Yang nggak perlu ini kita hapus saja. Kita delete. Oke. Nah, ada abstraknya di sini. Kita tambahkan, ini nggak perlu, di delete. Nah, kita bisa masukkan abstrak, kesimpulan, atau apa, hasil misalnya ya, kesimpulan. Kita coba tambahkan insert. Nah, kita tambahkan misalnya kesimpulan. Ya, intinya kita tambahkan apa aja yang itu kita butuhkan di dalam yang ingin kita review, seperti itu. Ya, saya langsung kasih contoh aja, karena di sini kelamaan. Saya langsung kasih contoh. Bentar. Nah, di sini. Oke, di sini kita cari. Nah, ini ya contoh kajian literatur sudah saya buatkan. Nah, teman-teman di sini bisa memasukkan tahun-tahunnya, title-nya, judulnya. Nah, dari Publish or Perish biasanya beberapa udah tersediakan. Hanya kita perlu menambahkan apa yang ingin kita tambahkan seperti itu. Misalnya dari publisher-nya apa. Nah, di sini kan udah ada Sagi Publication, Taylor and Francis, Elsevier dan sejenisnya. Nah, lalu di sini juga ada tipenya ya. Kalau pengen ditambahkan, ini tipenya kualitatif apa kuantitatif. Lalu riset method yang digunakan, apakah menggunakan data sensus, interview, survei, ya bebas lah mau pakai etnographic yang kalau di kualitatif, lalu menggunakan literatur review interview, atau tipenya literatur review, ada fenomenografi. Nah, ini bebas, ini tinggal teman-teman tambahkan. Selain itu, nah di sini kita juga nulis di mana penelitian ini dilaksanakan, terutama kita pengen melakukan studi meta analisis seperti itu atau metasintesis. Nah,
Selain itu juga, misalnya nih, saya pengen tahu, oh ini diteliti di mana etniknya, atau ini penelitian di negara mana, bebas. Lalu tema risetnya apa di sini? Nah, ya kan ada misalnya riset ini garis besarnya meneliti tentang apa. Ini teman-teman bisa deskripsikan sendiri. Lalu dia pakai teori apa di sini? Misalnya pakai teori determinasi diri, lalu teori pembelajaran sosial atau apa, bebas. Nah, ini kan literatur tersebut kita buka nanti kayak gitu. Kita buka artikelnya ya. Kita downloadin dulu nih. Kita downloadin dulu. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, kita downloadin dulu. Nah, ini kita buka satu-satu, kita review dia pakai teori apa, tahun berapa, penulisnya siapa, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin saya akan kasih satu contoh. Nah, ini teorinya pakai teori apa atau pakai model apa, lalu remarkable findings-nya apa, seperti itu. Lalu kalau dia ini kuantitatif, teman-teman bisa meneliti, terutama pengen itu, literatur review. Kajian literatur secara sistematis, teman-teman bisa melihat ini pakai variabelnya apa aja. Nah, di sini. Lalu hipotesis satunya apa? Ya, hipotesisnya dibunyi. Lalu nature dari hipotesis itu apa? Positif misalnya. Lalu hasilnya itu supported apa enggak? Lalu kita kodekan sendiri aja ini mau pakai apa. Kalau tipe hipotesis misalnya, kalau dari independen ke mediasi misalnya 101, independen ke dependen 102, mediasi ke dependen misalnya 103, itu bebas, itu pengkodean teman-teman sendiri. Oke. Nah, selain itu, nah ini udah ada nih, ini terutama kita ingin melakukan kajian literatur seperti itu, melakukan meta analisis, begini caranya. Lalu mayoritas temuannya seperti apa? Ya, ini variabelnya apa aja. Ini teman-teman tulis nih misalnya group size itu jadi independen, isolated labor pool menjadi independen. Lalu possibility of establishing business menjadi independen. Lalu kalau ada mediatornya, tambahkan mediatornya seperti itu. Nah, hipotesis semua disalin. Ini hipotesis 1. Nanti next-nya di sini hipotesis 2, hipotesis 3, seperti itu. Nature sifatnya nanti ini kita masukkan ke di apa ya, pakai menggunakan Microsoft Access untuk kalau ingin melakukan studi meta analisis seperti itu. Nah, tetapi biasanya teman-teman ya yang biasanya skripsi, tesis atau apa, itu biasanya cukup dengan ini aja nih. Judulnya apa, autornya apa, lalu abstraknya apa. Nah, bisa kita tambahkan di sini misalnya abstrak. Nah, ketika teman-teman itu sudah memindahkan abstrak ke sini, ya, sudah dipindahkan, nanti teman-teman enak, ingin melakukan sitasi itu enak banget, kayak gitu. Jadi tinggal buka aja ini, tinggal sitasi tahun berapa, temuannya kayak apa, hasilnya apa, kayak gitu. Lalu kita juga bisa mengurutkan, dia ini di sini misalnya variabelnya apa aja, kayak gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan, misal dalam melakukan pengutipan, mayoritas penelitian tentang affective commitment misalnya, itu ya yang menjadi prediktor atau jadi independennya biasanya tuh ini. Penelitian tentang affective commitment, nah dia sudah meneliti di sini, misalnya diteliti pada aspek kepemimpinan, kayak gitu. Atau misalnya belum ada misalnya faktor-faktor yang ingin kita uji yang menjadi kebaruan kita, sehingga dengan adanya kita mendata seperti ini, kita bisa tahu dia misalnya independennya apa aja yang pernah diteliti, kayak gitu. Mayoritas mediatornya apa aja, udah ada pernah dimoderasi apa belum, kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk kajian literatur. Untuk literatur review, saya akan biasanya buatnya di Excel kayak gini, sehingga lebih mudah, kayak gitu. Pakai teori apa, sehingga saya pengen nyari suatu teori itu mudah jadinya. Nah, nanti setelah di bagian 3, saya akan menyampaikan terkait bagaimana memindahkan hasil dari publish or perish ini ke Mendeley dan Fosviewer. Seperti itu. Jangan lupa di subscribe. Nanti jangan lupa juga notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi yang update dari YouTube channel ini, seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu ya. Ini lebih mudah dan lebih tersistematis. Kita bisa juga mengurutkan, misalnya dari ini ya tadi,
kita bisa descending, misalnya dari A to Z. Nah, ini bisa banget. Teman-teman pengen, jadi sangat gampang sekali seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.